Sekarang gue lagi banyak-banyaknya bahas laptop si AMD. Tapi nih masalahnya mungkin sama kayak kalian-kalian sekarang pas mau beli laptop AMD. Kok CPU-nya bingungin nih? Tahun lalu kayaknya tuh gampang gitu bacanya. Dan sekarang gue juga lagi mau bahas laptop budgetnya si HP seri HP 14EM 0014AU. Punya yang pakai CPU AMD terbaru juga. Dan walaupun seri terbaru ternyata cara bacanya tuh sebenarnya nggak seribet itu kok. Kayak dulu simple, sekarang itu mungkin jadi agak bingungin ya. Tapi ya mending lihat dulu aja nih gambarnya, plak gitu ya. Jangan dibikin ribut pusing dulu gitu ya. Sebenarnya gampang kok kalau bacanya pelan-pelan. Tapi kalau lu lihat-lihat lagi, kenapa sih si AMD ini masih ada pilihan si arsitektur Zen 2-nya kayak SCSP ini pakai si Ryzen 3 7320U. Dia ini pakai arsitektur Zen 2 yang rilis di tahun 2019 cuy. Ya jawabannya karena ini udah cukup kenceng cuy buat laptop everyday computing. Belum lagi sama pembaruan-pembaruannya yang nanti ada di laptop ini. Jadi tahun ini AMD mulai banyak variasiin CPU untuk mobilnya dengan arsitektur baru serta menggunakan Zen 2. So mau tahu cara bacanya ya udah lihat aja gambarnya. AMD tetap gunain 4 angka untuk seri CPU-nya, tapi tiap angkanya itu penting kalian ketahui dan nggak sulit kalau kalian tahu. Kayak si Ryzen 3 7320U, berarti angka 7 itu adalah seri Ryzen yang rilis tahun 2023 atau latestnya untuk saat ini. Lalu angka 3 adalah kategori segmentasi Ryzen yang mana 3 ini untuk si area entry level notebook ya. Dan di sini diperjelas juga bahkan sampai ke super budgetnya yang menggunakan Athlon punya. Mudah diingat ya. Lalu yang baru ini ada urutan ketiga yaitu angka 2 untuk arsitektur yang digunakan. Jadi ini gunain si Zen 2. Lalu ada angka terakhirnya yaitu 0, berarti dia pakai model standarnya bukan upper modelnya. Nah upper model ini mungkin bisa adanya peningkatan watt ataupun frekuensi dari CPU-nya gitu loh. Sedangkan 0 itu stoknya. Dan huruf terakhir ya sama juga kayak segmentasi laptopnya. U ini adalah laptop tipis premium. Dan untuk penggunaan wattnya ini range-nya antara 15 sampai 28 watt punya. Udah mulai paham? Ya udah, satu SKU lagi deh, sempat gue bahas kemarin yaitu sih sebuah laptop gaming yang menggunakan Ryzen 7 7735HS. Angka pertama 7 itu artinya Ryzen 7 keluaran 2023 punya. Terbaru, angka keduanya yaitu 7 untuk seri Ryzen 7 kelas performance. Selanjutnya angka ketiga adalah angka 3 yang mana menggunakan arsitektur Zen 3 ataupun Zen 3 Plus punya. Serta angka terakhir 5 berarti dia menggunakan performa yang lebih kencang dari seri basic si Ryzen 7 7730HS-nya punya. Dan huruf terakhir HS itu artinya 35 watt untuk sebuah laptop tipis gaming ataupun untuk para kreator. Ya tapi sekali lagi kalau kalian lihat pun si 7735HS sendiri itu adalah refresh seri dari Ryzen 7 6800HS tahun lalu punya. Teknologinya sama tapi tetap ada yang ditingkatkan dari frekuensinya, di tweak naik sedikit. Jadi lumayan kan. Sama simpelnya sekarang kayak angka ketiga di Ryzen itu, penamaan Ryzen ya, ngejelasin segmentasi laptop AMD saat ini. Lebih mudah buat dipermudah lagi gitu ya. Dan si Ryzen 3 di 7320 sendiri adalah penerus dari Ryzen 3000 dulu. Tepatnya meneruskan si Ryzen 3 3250U yang sekarang core-nya itu nambah jadi 4 dari yang sebelum itu cuma 2 core aja. Belum lagi fabrikasinya sekarang 6 nanometer yang memastikan kinerjanya makin kencang tapi tetap irit baterai. Jadi ya kalau kalian mau beli laptop AMD sekarang sih ya saran gue pahamin aja dulu cara bacanya. Nggak susah sebenarnya. Ini bukan kode yang artinya rumit tapi setidaknya penamaan baru kali ini ya mereka lebih ngasih informasi buat calon penggunanya itu nggak salah pilih kok. Kitanya aja kaget yang lihat beda gitu. Belum sempat mikir udah ngerentingnya gitu marah-marah. Cuma sayangnya kita nggak bisa asal pilih angka terus beli tuh laptopnya. Tetap mereka ada punya list CPU-nya buat si Ryzen 7000 saat ini. Ya agak aneh aja kalau lu pengen si Ryzen 7920HX ya. Kayak lu mau CPU gaming tapi arsitektur Ryzen 2 aneh aja gitu. Apalagi si Ryzen 7950C buat Chrome cuy. Ya kali ada 7950 kayak aneh banget gitu. Nah tapi sekarang kita bahas juga nih salah satu laptop Ryzen yang tadi udah gue sebut di awal ya, yaitu si HP 14EM 0014AU. Laptop yang gak nyampe 7 juta dan pakai Ryzen 3 7320U arsitektur Ryzen 2 dan spesifikasi baru AMD. Jadi ya let's go lah kita bahas ya. Pertama, kalau dari segi kebutuhan laptop ini ya cocoknya ya utamanya untuk penggunaan ringan sesuai dari segala speknya. Lebih tepatnya buat kalian yang masih sekolah ataupun kuliah yang memang belum membutuhkan performa kencang
sekedar buat ngerjain tugas aja dan nontonin anime drakor doang gitu ya. Atau ya kalau dipakai kerja juga bisa, nggak ada masalah buat lu untuk di kebutuhan office-nya. Nah sekarang buat spesifikasi laptop ini pakai Ryzen 3 7320U yang selain tadi upgrade dari core-nya pun ya, sekarang fabrikasinya digunakan itu pakai yang 6 nanometer punya, dan punya iGPU pula yaitu si AMD Radeon 610M yang udah mendukung teknologi RDNA 2. Dedicated GPU emang nggak ada, tapi tetap support hingga 4 layar pula ya. Lalu RAM-nya dia dapat 8GB LPDDR5 onboard ya, serta SSD-nya kita dikasih 512GB NVMe PCIe punya, lumayan. Dan keuntungannya lagi lu pakai si Ryzen 3 7320U ini, walaupun arsitektur Zen 2 tetap menarik cuy. Dari booting laptopnya cepat, jadi nggak perlu nunggu lama buat kerja. Terus karena fabrikasi lebih kecil, otomatis untuk performa lebih cepat dan di penggunaan daya yang lebih lama lagi gitu ya. Belum lagi ada fitur AV1 video decoder di mana saat streaming video menggunakan data jadi lebih rendah dan ada peningkatan kualitas gambarnya. Terus juga ada support FSR yang ningkatin pengalaman gaming kayak ray tracing gitu ya, cek CPU bisa itu ya. Yang nggak bakalan lu temuin lagi di laptop berprosesor kompetitor bahkan di kelasnya. Ya, semoga aja ya. Ya untuk testing performanya sendiri sebenarnya udah sesuai sama speknya sih, nggak buruk juga. Lagi pula ini bukan laptop gaming entry level atau sekitarnya ya, cuma budgetnya aja gitu ya. Tapi yang perlu di highlight sih yaitu di bagian PC Mark 10, karena untuk penggunaan casual dan office ini masih oke, dapat skor di 4000-an cuy, gede ya. Kalau ada yang nanya buat creator bisa nggak sih, ya sebenarnya banyak batasannya. Kayak kita di sini tes render video Full HD di Adobe Premiere ya lumayan untuk rendernya, nggak sampai kelamaan. Cuma memang kalau buat edit video kompleks sangat tidak disarankan. Mungkin sekedar jahit video Full HD masih bisa, sama ngedit foto biasa itu juga bisa. Tapi ya saran gua kalau mau ya gitu ya coba aja pakai web based website kayak Canva gitu, itu bisa banget. Jadiin permulaan lu lah belajar ngedit video laptop, pakai laptop ini juga bisa banget gitu ya. Oh ya nggak lupa juga kalau buat produktivitas harian, misal ketika melakukan meeting online dengan Zoom, laptop ini udah support virtual background juga ternyata ya. Nggak semua laptop nih, di laptop harga segini udah support virtual background kayak gini ya. Lumayan gitu ya, nggak cuman background burik lagi gitu kan. Sama kalau iGPU AMD Radeon 610M, kalau dipakai main game gitu ya, kita udah coba pakai game CSGO sama Valorant, tapi catatan nih playable-nya di resolusi 720p aja sama settingan lowest-nya doang. Buat CSGO tenang aja, masih bisa main di atas 60 fps. Kalau buat Valorant bisa nyentuh hampir 100 fps nih. Ini sih udah lumayan banget buat ngilangin penat. Angka segini ya udah bagus banget buat di laptop entry level. Ya kalau misalnya laptop lainnya sih sebelumnya belum jelas bisa atau tidak sebenarnya ya. Dari segi desain ini laptop unik juga, bener-bener unik karena menurut gua estetikasi laptopnya itu ada di bagian case bawahnya yang mana sama tuh premium looks gitu. Gak tahu kenapa SP bikin kayak gini, tapi dari segala bentuk sisi bawahnya tuh bagus loh dengan warna krem gitu. Kalau clamshell sisanya ya oke lah ya standar laptop budget aja. Generic looks ya dengan warna silver dengan terdapat logo HP di bagian displaynya. Port kiri ada satu USB-A 3.2 Gen 1, ada HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 lagi, audio jack combo, sisi kanannya ada port DC power dan juga satu USB-A lagi. Kalau untuk layarnya punya fisik yang masih lumayan tebal bezelnya, cuma sisi sampingnya udah lebih tipis sekarang. Kalau speknya punya ukuran layar di 14 inci, panel LCD, viewing angle-nya udah luas juga, ada lapis anti glare pula di resolusi Full HD dan akurasi warnanya di 62% sRGB. Ya untuk layar seperti ini asiknya sih kita udah dikasih panel yang viewing angle luas. Walaupun bukan yang terbaik, tapi setidaknya kita bisa lihat dari segala arah, itu salah satu kelebihan untuk laptop budget cuy. Tapi ya kalau lu pakai buat casual nih ya udah cukup banget. Kalau keyboardnya dia punya tanpa numpad ya. Feel pengetikan enak, ada backlight putih 2 tingkat buat pakai di tempat kurang terang, serta untuk touchpadnya ini tergolong besar untuk di posisi tengah ya. Speakernya juga udah lumayan buat di harganya, kencang volumenya juga ya. Tidak tes suaranya.
Konektivitas juga anti nge-lag ya, karena udah pakai Wi-Fi 6 punya dan Bluetooth-nya udah ready versi 5.3 juga. Sedangkan baterai sendiri punya kapasitas di 41 Wh dengan pengecasan di 45 Watt. Ya ini sih udah irit kalau dipakai harian. Di PC Mark Video playback mampu bertahan hingga 9 jam 34 menit loh. Lumayan banget, ditambahin laptop tipis dan ringan juga. Jadi kalau dibawa kemana-mana ataupun ke dalam tas ini bukan hal yang ribet. Kesimpulan ya, kalau buat laptop HP 14IM0014AU ya adalah si everyday computing laptop dengan si prosesor Ryzen AMD Ryzen 7320 ini ya sebenarnya ini udah cocok dengan kebutuhannya. Bayangin aja dengan harga terjangkau laptop ini mampu kasih kinerja terbaik di kelasnya dengan dukungan fitur modern yang nggak ada di laptop sekelasnya ya. Udah baru juga soalnya kan. GPU-nya AMD Radeon 610M ya masih tetap bisa support hampir 100 FPS untuk game e-sport kayak Valorant ya walaupun 720p. Jadi ya udah cocok buat menggunakan casual yang butuh sebuah laptop ringan untuk dibawa-bawa dengan kapasitas pekerjaan harian. Ya namun juga untuk buat gaming kompetitif ya masih oke lah buat fun-funnya gitu ya. Dan yang pasti lo bisa dapetin dari penggunaan CPU Ryzen baru kali ini yaitu semuanya udah cocok dengan kebutuhan lo kayak everyday computing kalian. Selain dari baterai lebih awet, performanya lebih cepat dibanding si 3000 series yang lamanya ini si 7320-nya ya yang sebelumnya gitu ya. Tentunya booting Windows lebih cepat serta dukungan dari platform baru yang ready seperti Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, RAM LPDDR5 serta AV1 decoder cuy. Ini mungkin kalian nggak perluin tapi somehow ini penting banget buat kalian nantinya. Menurut kalian gimana dengan laptop AMD sekarang? Masih pusing nggak sih sama penamaannya? Atau udah ngerti? Kalau laptopnya gimana nih? Di harga 6 jutaan sampai 7 jutaan dengan laptop seperti ini dari HP, cocok nggak nih buat kalian? Karena menurut kalian affordable banget, ya menurut kalian gimana? Coba aja komen di bawah. Oke, mau itu aja dulu pembahasan gue dari HP 14IM0014AU yang menggunakan CPU AMD Ryzen 3 7320U dan iGPU-nya AMD Radeon 610M. Tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian yang lagi butuh laptop baru, harganya murah tapi teknologi yang terbaru gitu. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita ini ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.